Penguasa Kuil Surgawi. Bab 159. Boom. Saat berikutnya, suara keras tiba-tiba datang dari dalam stasiun klan Ouyang. Saat berikutnya, sesosok tubuh bergegas keluar dari belakang. Setelah bergegas keluar, ia melarikan diri ke kejauhan dengan kecepatan yang sangat cepat adalah Ouyang. Tetua Agung dari klan, Tetua Agung dengan kekuatan puncak Raja Surgawi. Dia hanya merasakan aura dua kaisar di luar, dan dia tidak berani ragu lagi klan masih bisa bertarung dengan klan situ. Bertarung, tapi sekarang dua kaisar datang bergandengan tangan, mereka tidak bisa menghentikannya. Hah, ada Raja Surgawi puncak lainnya. Haha, tapi apakah dia melarikan diri? Ketika tetua klan Ouyang melarikan diri, Tuan Xing di pintu masuk lembah tersenyum tipis, dan kemudian sosoknya menghilang, dan kapan dia muncul kembali, dia tidak jauh di belakang tetua yang melarikan diri dengan liar. Saat berikutnya, teriakan melengking keluar, dan tetua klan Ouyang telah meninggal. Hampir di saat yang sama, sosok Xiao Tians juga bergerak, dan muncul di depan Ouyang Jing dan Situ Haoran hampir seketika. Dia menembakkan beberapa telapak tangan secara berurutan. 7 ahli tingkat Raja Surgawi dari klan Ouyang dan klan Situ mencoba yang terbaik untuk memblokir itu, tapi mereka tetap tidak bisa. 2 dari mereka dibunuh oleh Xiao Tians dalam sekejap. Bas. Saat berikutnya, sosok Xiao Tians kembali ke tempat dia berdiri sebelumnya. Pada saat ini, meskipun Ouyang Jing dan Situ Haoran tidak mati, mereka hampir hidup pada tubuh mereka. Xiao Tians menyipitkan matanya dan tersenyum penuh arti kepada kepala dua klan besar, ada sesuatu yang benar. Kalian layak menjadi kepala klan besar. Meskipun kalian berdua hanya berada di tahap akhir Raja Surgawi, kalian kekuatan tempurnya sebanding dengan orang biasa. Raja Surga berada di puncaknya, dia tidak mati bahkan setelah menerima satu pukulan dariku, tapi bisakah kalian menerima satu pukulan lagi? Xiao Tians mencibir. Saat dia berbicara, dia mengangkat telapak tangannya dan memandang ke arah Ouyang Jing dan Situ Haoran dengan penuh minat. Tentu saja, dia belum pernah menggunakan seluruh kekuatannya sebelumnya. Melarikan diri. Saat berikutnya, ekspresi lebih dari 20 ahli tingkat Dewa Perang di samping Ouyang Jing dan Situ Haoran berubah dengan liar. 2 dari 7 ahli tingkat Raja Surgawi di sisinya terbunuh dalam sekejap, dan 5 sisanya tewas. Dia juga terluka parah. Selain itu, Tetua Agung di klan mereka juga telah terbunuh, dan pada saat ini, pembangkit tenaga listrik tingkat Kaisar yang membunuh Tetua Agung mereka dan mengenakan jubah hitam juga telah bergegas kembali. Untuk sementara waktu, hati lebih dari 20 Dewa Perang yang kuat dipenuhi ketakutan. Oh, dan kamu sampah. Ouyang Jing dan Situ Haoran bisa hidup lebih lama, lupakan saja. Saat berikutnya, Xiao Tians memandangi Dewa Perang yang bersiap untuk melarikan diri, lalu matanya menjadi dingin, dan dia melesat dari udara dengan telapak tangannya. Tuan Xing, yang bergegas kembali, juga berkata sambil tersenyum, "Yah, sampah-sampah yang bahkan tidak berani pergi ke medan perang di luar wilayah ini benar-benar tidak berguna, mereka hanya merusak pemandangan." Kemudian Tuan Xing juga menepukkan telapak tangan ke udara di belakang mereka. Boom! Boom! 2 ledakan besar terdengar berturut-turut, dan semua dewa perang kuat yang dikumpulkan oleh klan Ouyang dan klan Situ langsung hancur. Kaisar Panggung. Sangat mustahil untuk bersaing. Bahkan tidak ada kemampuan untuk melawan. Kamu, siapa kamu? Ayo minta maaf, oke. Ouyang Jing ketakutan saat ini, sangat takut. Wajahnya pucat dan darah mengalir dari sudut mulutnya, dan dia bertanya pada Xiao Tians. Xiao Tians berkata sambil tersenyum, "Oh, tampaknya kecerdasan klanmu tidak baik. Apakah kamu ingin tahu siapa aku? Nah, demi kematianmu, aku dapat memberitahumu bahwa aku adalah penguasa kuil surgawi medan perang ekstrateritorial." Xiao Tians, apakah kamu puas? Ekspresi Ouyang Jing dan Situ Haoran berubah dengan liar lagi, dan ketakutan di hati mereka telah mencapai titik ekstrim pada saat ini. Seperti kata pepatah, bayangan pohon terkenal seseorang, penguasa kuil surgawi ekstrateritorial tidak ada bandingannya dalam pembunuhan, dan reputasinya di medan perang ekstrateritorial sepenuhnya berasal dari pembunuhannya. Selain itu, mereka telah mendengar belum lama ini bahwa penguasa kuil surgawi membantai 88 benteng aliansi asing dalam satu malam, dan bahkan memburu kaisar tahap akhir selama sehari semalam nyawa pihak lain hanya setelah pihak lain terus memohon belas kasihan. Jadi dengan kata lain, penguasa kuil surgawi memiliki kekuatan untuk membunuh tingkat akhir kaisar. Ini mengacu pada membunuh daripada mengalahkan. Surga. Tuan kuil surgawi. Pada saat ini, Ouyang Jing dan Situ Haoran sama-sama putus asa.
9 klan besar mereka telah mengadakan dewan klan sebelumnya. Ini adalah beberapa pengaturan yang dibuat untuk kuil surga. Hasil akhir dari diskusi mereka di antara klan-klan besar adalah bahwa kuil surgawi tidak boleh terprovokasi, dan pasukan lainnya di bawah kuil surgawi tidak perlu takut. Namun, hasil dari kesimpulan mereka adalah bahwa mereka tidak percaya pada Tuan Kuil Surgawi. Selain itu, sebagai kekuatan yang tumbuh di medan perang di luar wilayah, kuil surga secara alami tidak dibatasi oleh aturan Departemen Perang Kerajaan Naga. Oleh karena itu, dalam Dewan Klan itu, keputusan akhir yang dibuat oleh 9 klan adalah bahwa kuil surgawi tidak boleh terprovokasi. Namun kini Ouyang Jing dan Situ Haoran tidak pernah menyangka bahwa putra Tang Yun dari keluarga Tang adalah kepala kuil Tianshan. Putra terlantar dari keluarga Xiao, keluarga terkaya di Yanjing, 5 tahun lalu. Saat ini, Ouyang Jing dan Situ Haoran merasa sangat menyesal. Ya Tuhan, penguasa kuil surgawi, kami benar-benar tidak tahu bahwa itu adalah Anda. Bisakah kami, 9 klan besar, memberikan kompensasi kepada keluarga Tang? Kami bersedia menggunakan sumber daya yang besar untuk mengkompensasi kerugian keluarga Tang, kan? Tidak apa-apa. Situ Haoran berkata pada Xiao Tians dengan sangat ketakutan. Xiao Tians mengabaikannya dan menamparkan Raja Surgawi yang terluka parah yang tertinggal di samping mereka, San Zun. Segera, Raja Surgawi yang terluka itu ditampar dan diterbangkan. Setelah terbang mundur, dia jatuh ke 3 arah. Saat berikutnya, Xiao Tians berkata kepada Long Ye dan 10 dewa perang di belakangnya, kamu, dalam kelompok 3 atau 4, bunuh 3 raja dan pergi. Ya. Tianxi dan yang lainnya mendengar ini dan bergegas menuju ke 3 raja surgawi yang terluka tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Mereka mengerti apa yang dimaksud Xiao Tians, yaitu memungkinkan mereka melatih pasukan mereka. 3 atau 4 dari mereka, dewa perang puncak, bergabung. Jadi saat berikutnya, Tian 11, Tian 12, dan Tian 13, 3 dewa perang terkuat, membentuk kelompok dan bergegas menuju raja dengan aura terkuat. Pada saat ini, Long Ye juga dikejutkan oleh kerja keras Xiao Tians, dia sekarang akhirnya mengerti mengapa kuil surga berkembang begitu pesat di luar wilayah. Menggunakan metode pelatihan militer Xiao Tians, untuk membiarkan bawahannya maju, dia langsung serius melukai 3 tentara tingkat raja, menjadi rekan tanding mereka. Mungkinkah kekuatan kuil berkembang pesat pada hari itu? Tapi saat berikutnya, Long Ye juga bergegas menuju sekelompok prajurit tingkat Raja Surgawi yang terluka, dan berlatih dengan Raja Surgawi. Ini adalah kesempatan langka. Dan ini adalah pertarungan hidup dan mati. Ada api yang menyala jauh di dalam hati Long Ye. Segera dia akan pergi bersama dengan Tian ke-18, Tian ke-19, dan Tian 2020 untuk mengepung dan membunuh Raja Surgawi yang terluka. Ouyang Jing dan Situ Haoran melihat pemandangan di depan mereka, tetapi mereka tidak berani mengucapkan sepatah kata pun. Karena sulit untuk mengatakan apakah kedua klan besar itu bisa terus eksis hingga saat ini. Saat Tian Long Ye dan yang lainnya melatih pasukan mereka, Xiao Tians berhenti mengambil tindakan. Dengan dia dan Tuan Xing mengadakan pertempuran bersama, tidak akan ada masalah. Xiao Tians tidak berkata apa-apa, hanya berdiri di samping dan memperhatikan dengan tenang, begitu pula Tuan Xing. Waktu berlalu dengan lambat, dan segera 5 menit berlalu, dan 10 menit berlalu. Saat 3 raungan yang sangat tidak diinginkan keluar, 3 Raja Surgawi klan Ouyang dan klan Situ yang terluka parah benar-benar jatuh. Tian 11 dan yang lainnya kembali ke tim. Setelah mereka membantai Raja Surga yang sebenarnya, aura Tian 11, Tian 12, dan Tian 13 segera bergetar, dan langsung meningkat pesat, mencapai setengah level tingkat surgawi. Selain itu, para prajurit kuil Tianshan telah memperoleh kekuatan mereka dengan bertarung di medan perang di luar wilayah tersebut, sehingga Raja Surgawi setengah langkah mereka jauh lebih kuat daripada Raja Surgawi setengah langkah biasa. Momentum di tubuh Long Ye juga terkejut, dan saat berikutnya, aura Dewa Perang tingkat menengah memenuhi tubuhnya. Setelah ikut serta dalam pembantaian seorang raja, dia juga maju. Terima kasih, Tuan Istana. Tianxi dan yang lainnya membungkuk kepada Xiao Tians. Xiao Tians mengangguk, tidak berkata apa-apa, dan masih berdiri diam di tempatnya. Di seberangnya, Ouyang Jing dan Situ Haoran diam-diam saling memandang dan melihat kegembiraan di mata satu sama lain. Mereka berdua diam-diam mulai menyembuhkan luka mereka, meskipun mereka tahu bahwa meskipun mereka kembali ke kondisi prima, mereka masih akan berada dalam masalah. Bahkan jika mereka membuat terobosan, mereka tidak akan mampu menandingi penguasa kuil surgawi di depan mereka,
tetapi mereka masih melakukan upaya terakhir mereka, dan masih ada secercah harapan di hati mereka. Orang-orang di keluarga mereka pasti telah menghubungi 7 gerbang kerajaan naga lainnya, dan Departemen Perang Kerajaan Naga. Keduanya tidak bisa melawan Xiao Tians, jadi mereka harus menunggu. Jadi saat berikutnya, Ouyang Jing berkata kepada Xiao Tians, Tuan Kuil Surgawi, Tuan, sekarang 2 klan besar kami telah rusak parah, bisakah Anda melepaskan kami? Kami bersedia memberikan kompensasi setinggi langit. Xiao Tians mengabaikannya, tetapi melihat ke arah Ouyang Jing dan bertanya, saya mendengar bahwa alasan mengapa Anda menyerang keluarga Tang bukan untuk mencaplok properti keluarga Tang, tetapi untuk mengatakan bahwa 5 tahun lalu, ibu saya mengambil sesuatu dari Anda klan. Katakan padaku, benda apa itu? Kalau tidak, kalian berdua akan mati sekarang. Ouyang Jing terdiam setelah mendengar ini. Setelah beberapa saat, dia menatap Xiao Tians, menggelengkan kepalanya dan berkata, maaf, kami tidak tahu apa sebenarnya yang diambil Mes. Tang. Apakah kamu benar-benar ingin mati? Mata Xiao Tians menjadi dingin, aura di tangannya mengembun lagi, dan niat membunuh di tubuhnya terungkap lagi. Ekspresi wajah Ouyang Jing dan Situ Haoran berubah drastis. Situ Haoran dengan cepat berkata, Tuan, tenang, kami benar-benar tidak tahu apa yang diambil ibumu saat itu. Kami hanya tahu bahwa itu sangat penting, sangat penting. Petik 2. Xiao Tians mencibir dan berkata, oh, saya tidak tahu apa itu. Lalu bagaimana kamu tahu bahwa hal itu penting? Okakek Jing menarik napas dalam-dalam dan berkata, itu adalah kuil suci, atau kuil suci yang hilang. Nona Tang adalah seorang sarjana alam dan kecerdasan yang tak tertandingi. Dia benar-benar menyimpulkan lokasi kuil suci yang telah dilestarikan di zaman kuno, lalu dia masuk ke dalam dan mengambil sesuatu. Alasan mengapa kami menganggap benda itu penting adalah karena ketika kami merasakan pergerakan udara yang tidak normal, kami juga menemukan kuil suci, tetapi kuil itu telah menghilang. Saya tahu bahwa Nona Tang pergi ke sana sebelumnya, dan alasan mengapa kuil suci itu benar-benar runtuh dan kehilangan auranya adalah karena inti di sana telah hilang dan Nona Tang mengambilnya. Sesuatu. Xiao Tians mengerutkan kening dalam-dalam. Dia merasakan panas di hatinya dan dia memahami sesuatu. Dia sekarang akhirnya mengerti mengapa tubuh ibunya berubah drastis setelah kembali dari tamasya 5 tahun lalu. Awalnya, dia mengira Lin Feiling lah yang meracuni ibunya. Ternyata ibuku pergi ke kuil suci. Mengenai apa yang dikatakan Ouyang Jing tentang pengetahuan ibunya tentang langit dan bumi, Xiao Tians mengetahui bahwa ketika ia masih sangat muda, ibunya suka membaca buku, terutama segala jenis buku kuno. Ibunya sangat berpengetahuan. Dia dipuji sebagai wanita paling berbakat di Yanjing saat itu. Sebelum ibunya meninggal, dia memberinya sesuatu, sebuah tanda yang terbuat dari bahan yang tidak diketahui dengan tulisan, kuil surgawi, terukir di atasnya. Token tersebut menghilang secara misterius setelah Xiao Tians tiba di kota Beijiang, terluka parah dan berlumuran darah. Kemudian, ketika dada Xiao Tians ditebas di medan perang di luar wilayah, dia samar-samar melihat benda itu di dalam hatinya. Ibu, siapa kamu? Apa yang kamu lakukan saat itu? Xiao Tians bergumam di dalam hatinya. Meskipun dia sangat terkejut, Xiao Tians tidak menunjukkannya di wajahnya. Sebaliknya, dia berkata, apakah menyenangkan mengarang hal-hal acak? Ibu saya meninggal 5 tahun lalu, dan saya tidak pernah mendengar dia mengatakan apapun. Ekspresi wajah Ouyang Jing berubah dan dia berkata, tidak mungkin. Kami yakin. Tetapi sebelum Ouyang Jing selesai berbicara, Xiao Tians memotongnya. Mata Xiao Tians menjadi dingin dan dia berkata perlahan, apakah penundaan sudah berlalu? Apakah orang yang Anda tunggu sudah tiba? Jika belum, saya masih bisa menunggu. Tuan Ouyang. Tuan Situ. Xiao Tians tiba-tiba mengatakan ini, yang langsung membuat Ouyang Jing dan Situ Haoran tercengang. Xiao Tians sudah lama mengetahui apa yang mereka pikirkan. Hei! Saat berikutnya, desahan lama keluar, dan saat berikutnya seorang lelaki tua dengan aura Raja Puncak muncul di samping Ouyang Jing dan Situ Haoran. Seperti yang diharapkan, penguasa istana telah menemukan kita sejak lama. Suara lain keluar, dan kemudian seorang wanita tua yang juga memiliki aura Raja Puncak keluar dari kejauhan. Yah, Kei. Lalu terdengar desahan lagi, dan Raja Puncak lainnya keluar. Segera ruang di area ini mulai berfluktuasi, dan seorang pria kuat keluar. Mereka berasal dari 7 klan besar, dan masing-masing klan mengirimkan perwakilannya. Hanya saja setelah orang-orang ini muncul, wajah mereka menjadi sangat serius. Dan di antara ke-7 orang ini, sebenarnya ada pembangkit tenaga listrik setingkat kaisar.
Seorang pria parubaya yang mengenakan jubah putih, pembangkit tenaga listrik tingkat kaisar sejati. Orang terkuat yang juga memiliki aura tingkat akhir kaisar di tubuhnya. Xiao Tians tersenyum, memandang orang-orang yang muncul, dan berkata tanpa rasa takut, "Oh, latar belakang klan memang kuat. Apakah ini sebabnya Long Zanguo tidak berani menyerangmu? Satu kaisar tahap akhir, tiga kaisar setengah langkah, puncak tiga raja surgawi. Hehe, sangat bagus, sangat bagus." Saat berikutnya, momentum Xiao Tians perlahan meningkat, dan dia berkata dengan mata dingin, "Jadi, apakah ada hal lain?" Bab 160. Meskipun begitu banyak orang kuat telah datang dari sisi lain saat ini, ditambah Ouyang Jing dan Situ Haoran asli dari tahap akhir Raja Surgawi, ada total 9 orang kuat di sini. Hanya saja Xiao Tians masih tidak takut. Belum lagi level Kaisar akhir, 8 Raja Surgawi bahkan berada pada puncaknya di tahap akhir. Xiao Tians memiliki keyakinan mutlak di dalam hatinya. Jika 9 kaisar benar-benar datang, hal terburuk yang bisa dia lakukan adalah berhenti bersembunyi dan menggunakan kekuatan tempur penuhnya. Mendengarkan kata-kata acuh tak acuh Xiao Tians pada saat ini, mendiang pemimpin tingkat kaisar yang dipimpin oleh 9 gerbang menghela nafas dalam-dalam dan berkata kepada Xiao Tians, "Tuan Kuil Surgawi, Ouyang dan yang lainnya melakukan kesalahan ini. Kami, 9 gerbang, klan telah meminta maaf padamu, dan kuharap penguasa istana akan menyelesaikan masalah ini." Xiao Tians tersenyum dan berkata tanpa rasa takut, "Bagaimana jika tidak? Dan siapa kamu? Mengapa aku harus memberimu wajah?" Ekspresi kaisar tingkat akhir langsung berubah suram, tetapi pada saat ini dia tidak bisa menilai kekuatan sebenarnya Xiao Tians. Lagi pula, 9 gerbang mereka juga tahu tentang pertempuran ketika Xiao Tians mengejar Satsuma di medan perang ekstrateritorial lebih dari setengah bulan yang lalu. Tetapi sekarang ketika dia berhadapan langsung dengan Xiao Tians, dia merasa bahwa Xiao Tians benar-benar tak terduga. Saat berikutnya, Kaisar tahap akhir berkata kepada Xiao Tians, "Nama saya Dong Fangmuyu. Saya berasal dari klan Timur. Saya adalah pemimpin generasi klan Timur ini dan penguasa kuil Tianshan. Sudah waktunya bagi Anda untuk hilangkan amarahmu. Dua keluarga dari keluarga Ouyang dan keluarga Situ kekuatan tempur tertinggi telah mati, dan sekarang di antara dua klan besar mereka, hanya dua tuan klan mereka yang tersisa." Xiao Tians menyipitkan matanya dan melirik ke arah Tuan Xing. Tuan Xing juga memiliki keraguan di matanya, dan menggelengkan kepalanya ke arah Xiao Tians untuk alasan yang tidak diketahui. Karena baru saja Dong Fangmuyu mengatakan bahwa anggota terkuat dari keluarga Ouyang dan klan Situ telah meninggal. Tapi Tuan Xing jelas baru saja membunuh tetua klan Ouyang, jadi siapa yang membunuh Raja Puncak klan Situ? Xiao Tians berpikir sejenak, dan tak lama kemudian sosok seseorang muncul di benaknya. Dia juga mengerti bahwa mungkin orang itulah yang melakukannya. Bagaimanapun, dia bersembunyi sangat dalam dan merupakan penipu tua. Haha. Xiao Tians tidak mengatakan apa-apa, dan terus berkata kepada Dong Fangmuyu, "Aku mengatakannya, tapi itu tidak cukup. Atau menurutmu aku mudah diajak bicara?" Xiao Tians berhenti sejenak dan melihat ke arah Dong Fangmuyu dan berkata, "Dong Fangmuyu, Long Zanguo telah memanjakanmu, itu urusannya. Kuil surgawi kami tidak akan memanjakanmu, atau bukankah kamu memiliki banyak orang di sini hari ini? Jika kamu berpikir itu tidak cukup, jika kamu menelepon seseorang lagi, aku akan menunggu di sini. Jangan bilang aku tidak memberimu kesempatan." Bas. Dong Fangmuyu gemetar hebat, dan matanya menyusut tajam. Dia tidak cukup di mata Xiao Tians, karena dia adalah kaisar tahap akhir, atau sekuat 8 Raja Surgawi tahap akhir atau puncak. Ya, kekuatan di pihak saya benar-benar tidak cukup di mata penguasa kuil surgawi. Lagi pula, lebih dari setengah bulan yang lalu, pada malam ketika Xiao Tians membunuh orang-orang di medan perang di luar wilayah, 3 kaisar setengah langkah tewas di tangannya, dan lusinan Raja Surgawi dan Dewa Perang lainnya. Orang-orang dari aliansi asing yang dibunuh Xiao Tians malam itu juga ketakutan. Dan apakah Anda ingin terus menelepon orang? Jika Anda terus menelepon orang, itu sama dengan perang langsung antara klan 9 gerbang dan kuil Tianshan. 9 gerbang memiliki fondasi yang sangat dalam, dan mereka juga memiliki kekuatan tersembunyi yang tidak diketahui oleh orang luar. Tapi siapa yang bisa menjamin kuil surga akan lenyap? Bukankah orang kuat tingkat kaisar tahap akhir tiba-tiba muncul di hadapannya, seluruh tubuhnya diselimuti jubah hitam? Siapa yang bisa menjamin Xiao Tians tidak punya rencana cadangan? Jadi Dong Fangmuyu terdiam. Setelah terdiam lama, dia melihat ke arah Xiao Tians lagi dan berkata, "Tuan kuil surgawi. 9 klan besar kami bersedia memberikan kompensasi.
Kompensasi setinggi langit. Xiao Tians naik ke udara, tersenyum dan menggelengkan kepalanya, tidak cukup. Saat berikutnya, sosok Xiao Tians muncul di depan Ouyang Jing dan Situ Haoran. Ekspresi Ouyang Jing dan Situ Haoran berubah dengan liar. Namun segera setelah itu, Situ Haoran, yang baru saja berlari lebih dari 10 meter, dipukul oleh telapak tangan Xiao Tians dan meledak berkeping-keping. Tuan Kuil Surgawi. Dongfang Muyu melihat pemimpin klan Situ dibunuh di depan matanya. Dia langsung menjadi marah dan bergegas menuju Xiao Tians dalam sekejap. Saat ini, Xiao Tians telah menyusul Ouyang Jing yang sedang berlari sejauh 100 meter, dan saat berikutnya dia langsung mencubit leher Ouyang Jing dengan satu tangan. Aura dari tubuhnya mengalir ke tubuh Ouyang Jing dengan gila-gilaan. Tiba-tiba Ouyang Jing, pemimpin 9 gerbang, tidak bisa lagi bergerak. Dia hanya bisa ditahan di udara oleh Xiao Tians seperti anjing mati. Patriark Dongfang, selamatkan aku. Selamatkan aku. Ouyang Jing sangat ketakutan sehingga dia dengan putus asa meminta bantuan kepada Dongfang Muyu. Dia percaya bahwa selama Dongfang Muyu mengambil tindakan, bahkan jika Dongfang Muyu kalah dari Xiao Tians, Dongfang Muyu akan dapat melarikan diri bersamanya. Sebagai kepala dari salah satu dari 9 raja besar, Ouyang Jing telah lebih unggul dari yang lain sejak dia lahir. Dia menikmati pemandangan terbaik di dunia setiap saat dan menikmati kesenangan yang dibawa oleh kekuatan yang luar biasa. Para wanita cantik bisa mendapatkan sebanyak yang mereka mau, dan kekuasaan bahkan bisa memaksa Long Zhanguo untuk berkompromi demi mereka. Jadi dia tidak ingin mati, dia tidak ingin mati. Xiao Tians tersenyum ketika mendengar kata-kata Ouyang Jing meminta bantuan, dan berkata sambil tersenyum kepada Dongfang Muyu yang datang dari kejauhan, haha. Tuan Dongfang, Ouyang Jing ini meminta bantuanmu, kenapa tidakkah kamu cepat menyelamatkannya? Aku berjanji, selama kamu mengambil tindakan, aku akan membiarkan dia pergi. Apakah dia bisa melarikan diri tergantung padanya, bagaimana menurutmu? Kamu. Ekspresi Dongfang Muyu berubah drastis. Dia ingin mengambil tindakan secara langsung sekarang, tetapi ketika Xiao Tians menatapnya, dia tiba-tiba merasakan krisis kematian. Ya, ini benar-benar krisis kematian. Jika aku mengambil tindakan, apakah aku akan mati? Dongfang Muyu memandang Xiao Tians yang membawa Ouyang Jing. Pada saat ini, teror besar muncul di hatinya. Ada banyak bahaya. Dia punya firasat jika dia berani mengambil tindakan saat ini, dia pasti tidak akan bisa kembali hidup hari ini. Saudara Dongfang, selamatkan aku. Selamatkan aku. Ouyang Jing masih berteriak pada Dongfang Muyu dengan putus asa. Saat ini, ekspresi Dongfang Muyu sangat jelek. Apakah dia berani mengambil tindakan? Tidak, dia tidak berani, dan saat ini, tidak hanya Dongfang Muyu, tetapi juga 6 klan gerbang lainnya yang datang untuk mendukung tidak berani bergerak sama sekali. Karena pada saat ini, ada pembangkit tenaga listrik tingkat kaisar tahap akhir di sini, berdiri diam di samping. Ada senyuman di diri Tuan. Jadi dia benar-benar berdiri di sana, tidak bergerak. Tampaknya dikatakan, apakah Anda melakukannya? Ayo lakukan dengan cepat. Kelilingi dan bunuh Tuan Istana, cepat. Mata Tuan Xing tersenyum, dan Xiao Tians juga tersenyum. Tetapi pada saat ini, semua orang kuat dari 9 gerbang, termasuk Dongfang Muyu, merasa ketakutan. Kedua orang ini adalah iblis di dalam hati mereka saat ini. Iblis dengan sengaja menggoda mereka untuk mengambil tindakan. Bagaimanapun, mereka mewakili 9 gerbang kerajaan naga saat ini. Kekuatan gabungan dari 9 gerbang masih sangat kuat, dan mereka juga merupakan kumpulan kekuatan dari Departemen Perang Kerajaan Naga. Oleh karena itu, jika kekuatan tersebut memulai perang, mereka pasti punya alasan. Dan jika mereka mengambil tindakan sekarang, hal itu akan menjadi alasan terjadinya perang. Pada saat ini, orang-orang ini tidak memiliki keraguan dalam pikiran mereka bahwa selama mereka berani mengambil tindakan, mereka tidak akan pernah bisa keluar dari lembah ini hidup-hidup hari ini. Xiao Tians tersenyum dan menjilat sudut mulutnya, mencubit leher Ouyang Jing, dan berkata kepada Dongfang Muyu, Tuan Dongfang, kan? Saya akan memberi Anda waktu 3 detik untuk memikirkannya. Kemudian Xiao Tians melanjutkan, 3, 2. Tubuh Dongfang Muyu gemetar hebat, Ouyang Jing yang digendong oleh Xiao Tians sangat ketakutan dan dengan panik meminta bantuan dari Dongfang Muyu. Namun Dongfang Muyu hanya berhenti di tempatnya, tidak berani bergerak. 1. Saat berikutnya, Xiao Tians meneriakkan kata terakhir dengan dingin, dan kemudian terdengar suara yang tajam, dan leher Ouyang Jing benar-benar patah. Ouyang Jing meninggal, Xiao Tians membuang tubuh Ouyang Jing ke samping seperti sampah.
Haha, jangan bilang aku tidak punya kesempatan untuk mempertimbangkannya, Xiao Tians berkata pada Dongfang Muyu sambil mencibir setelah membunuh Ouyang Jing. Dongfang Muyu mengertakkan giginya dengan keras, dan saat berikutnya dia menggerakkan sosoknya yang masih di udara dan bergegas menuju tubuh Ouyang Jing. Tubuh pemimpin keluarga yang kuat harus dikuburkan dengan benar. Namun saat dia hendak bergegas ke sisi Ouyang Jing, tubuh Ouyang Jing tiba-tiba meledak menjadi kabut darah di seluruh langit. Dongfang Muyu tanpa sadar menghindarinya, tapi dia tetap tidak menghindarinya. Pada jubah putih bersih, tiba-tiba itu ternoda oleh sedikit darah. Tuan Kuil Surgawi. Saat berikutnya, Dongfang Muyu tiba-tiba berbalik dan berteriak pada Xiao Tians. Xiao Tians menatapnya dengan dingin, auranya naik ke langit, dan dia menyipitkan matanya. Saat berikutnya, Xiao Tians menatap ke arah Dongfang Muyu dan berkata perlahan, apakah ada yang salah? Aku, kamu, mulut Dongfang Muyu terbuka lebar, hatinya sangat marah dan ingin meledak. Tetapi pada saat ini, ketika momentum Xiao Tians meningkat, dia tidak berani melakukannya. Aku sadar kembali, keberadaan di depanku bukanlah hal yang baik. Dan pada saat ini, Xing Lao tertawa, mendongak dan tersenyum pada Dongfang Muyu yang tetap berada di udara, dan berkata dengan samar, Long Ye, pergi dan temukan beberapa anjing juga di sini. Tubuh kedua master katup utama ini, juga semuanya tumbuh dari mengemil harta karun jenius. Tidak bisa disia-siakan Petik 2. Mendengar ini, tubuh Dongfang Muyu kembali bergetar hebat. Ya, saat ini, dua orang terkuat di kuil surga sedang memprovokasi dia untuk mengambil tindakan, tetapi apakah dia berani? Apakah dia benar-benar berani? Saat ini, Dongfang Muyu merasa seperti mangsa yang diincar oleh dua pemburu ganas. Pada saat ini, Dongfang Muyu ketakutan, dan orang kuat yang tersisa di antara 6 sekte di sini juga ketakutan. Ini adalah kuil surga. Ini adalah perilaku penguasa kuil surgawi. Mereka belum pernah ke medan perang asing sebelumnya, dan belum pernah mengalami kekejaman medan perang asing. Mereka semua telah dilatih di dalam klan. Namun kini, untuk pertama kalinya, mereka benar-benar menghadapi orang-orang terkuat yang telah berjuang untuk keluar dari medan perang di luar wilayah. Mereka bahkan tidak punya keberanian untuk mengambil tindakan, mereka tidak berani. Ya, saya tidak berani. Saat ini, Xiao Tians tidak tertandingi dalam sikapnya yang mendominasi. Itu membuat takut 7 orang kuat, 1 di tingkat kaisar akhir, 3 di tingkat kaisar setengah langkah, dan 3 di puncak Raja Surgawi, yang tidak berani berbicara atau berbicara. Saat ini, Xiao Tians sedang berdiri dengan tenang di udara, dengan kekuatan mendominasi yang tak tertandingi. Jika kamu berani bertarung, kamu akan mati. Dia sangat mendominasi, jadi bagaimana jika pihak lain adalah 9 klan yang telah berdiri di kerajaan naga selama bertahun-tahun? Bersambung.